Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Koryatul Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tanah, tekstur tanah, dan juga vegetasi pada kebun monokultur, yaitu pohon sawit. Selamat menyaksikan. Ini adalah plot yang akan kita gali untuk menggali tanah sedalam 1 meter. Dan ini adalah vegetasi yang tumbuh di atas tanah tersebut atau di sekitar tanah yang akan digali. Dominannya adalah di sini pohon sawit. Setelah itu, barulah kita melakukan pembersihan di atas plot yang telah kita buat. Kita bersihkan terlebih dahulu vegetasi yang tumbuh di atas tanah tersebut agar memudahkan saat kita mencangkul atau menggali tanah tersebut. Setelah sudah bersih semuanya di atas plot yang akan kita gali, barulah kita mulai menggali tanah tersebut hingga sedalam 1 meter sampai juga terlihat mana horizon O, mana horizon A, dan mana horizon B.
Setelah kira-kiranya sudah agak sedikit dalam, kita melakukan perapian tanah pada setiap tepi-tepi galian kita itu agar nampak terlihat lebih rapi. Setelah kita selesai menggali, nanti akan terlihat jelas perbedaan antara horizon O, A, dan B. Ini adalah salah satu foto yang nampak jelas tentang perbedaan antara horizon O, A, dan B. Setelah menggali sedalam 1 meter, dan kita juga sudah tahu mana horizon O, mana horizon A, dan mana horizon B. Selanjutnya yaitu kita akan mengamati tentang struktur tanah. Nah, yang pertama yaitu kita akan mengamati tentang struktur tanah dari horizon O. Setelah saya memegang dan meremas tanah dari horizon O ini, yang saya rasakan adalah tanahnya membulat dan terlihat lebih banyak sisinya. Jadi struktur tanah pada horizon O ini lebih ke struktur tanah granular. Yang selanjutnya yaitu kita akan merasakan bagaimana sih struktur tanah dari horizon A. Ketika saya pegang dan meremas tanah pada horizon A ini, yang saya rasakan adalah tanahnya menggumpal, dan ketika diremas dengan kuat, tanah yang hancur pun akan membulat. Jadi tanah pada horizon A ini lebih ke struktur tanah gumpal membulat. Dan yang terakhir yaitu kita akan merasakan bagaimana struktur tanah dari horizon B. Ketika dipegang dan diremas tanahnya, yang saya rasakan adalah tanahnya menggumpal dan memiliki sudut dan sedikit lengket jika ditekan. Jadi tanah pada horizon B ini lebih ke struktur tanah gumpal bersudut. Setelah kita selesai mengamati struktur tanah, selanjutnya yaitu kita akan mengamati tekstur tanah. Yang pertama yaitu horizon O. Kita masukkan terlebih dahulu tanah horizon O-nya ke dalam aqua gelas. Lalu kita kasih sedikit demi sedikit air. Setelah itu
kita aduk hingga tanah dan air tersebut merata. Barulah kita ambil sedikit tanahnya yang ada di dalam aqua tersebut dan kita rasakan. Jadi tekstur tanah pada horizon O ini adalah tanahnya terasa kasar, tidak melekat, tidak dapat dibentuk gulungan, maka tanah tersebut termasuk ke dalam tekstur pasir. Yang kedua yaitu kita akan mengamati tekstur tanah dari horizon A. Kita akan memasukkan terlebih dahulu tanah dari horizon A ke dalam aqua gelas yang telah disediakan. Lalu kita beri sedikit demi sedikit airnya ke dalam aqua gelas tersebut. Setelah itu kita aduk hingga merata, hingga tercampur semua antara tanah dengan airnya. Jadi tekstur tanah pada horizon A adalah tanahnya terasa kasar, sedikit melekat, dapat dibentuk bola, maka tanah tersebut termasuk ke dalam tekstur tanah pasir berlempung. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kita akan melakukan pengamatan tekstur tanah pada horizon B. Pertama kita masukkan terlebih dahulu tanah pada horizon B ini ke dalam aqua gelas. Lalu kita beri sedikit demi sedikit airnya. Setelah itu kita aduk hingga merata, hingga tercampur semua antara tanah dengan airnya. Jadi tekstur tanah pada horizon B adalah tanahnya tidak terasa kasar, agak melekat, dapat dibentuk bola, maka tanah tersebut termasuk tekstur tanah lempung berpasir. Setelah semuanya selesai kita mengamati tekstur tanah dan struktur tanah, selanjutnya yaitu kita akan menggambar vegetasi yang hidup di sekitar galian tanah. Nah, kebetulan di sekitar galian tanah yang saya gali ini dominannya adalah pohon sawit. Jadi di sini saya akan menggambar pohon sawit. Ini adalah proses dari menggambar pohon sawit.
Dan ini adalah hasil akhir dari gambar pohon sawit yang saya gambar sebelumnya. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.